Gimana kabarnya, Tanisa? Lagi di Bogor kan? Alhamdulillah. Oke, Sehat di sini hujan dan dingin nih. Iya lagi di oh gitu. Bogor. Gimana di sana di Bandung? Aman? Aman, sempat hujan tapi masih aman. Syahdu banget ya kayaknya ya, hujan terus apa namanya? Terus kita juga bakal ngebahas yang syahdu juga ya, yang pasti semua orang juga relate gitu kan. Kenapa sih life after breakup itu bikin overthinking gitu kan? Nah, eh kadang sih maksudnya apa ya namanya? Pas Nah, oke. oke, udah ya. Nah, kadang setelah hubungan berakhir yang nyisa bukan cuman kenangan nih. Bener kan? Tapi juga pertanyaan yang terus muter tuh di kepala gitu kan. Kayak aku salah apa ya? Gitu. Itu sebenarnya relate banget sih sama aku sendiri ya. Salah aku apa, terus kenapa dia kok bisa cepet banget move on gitu kan. Terus gimana ya kalau misalnya seandainya dulu tuh aku nggak ngambil keputusan ini gitu sampai bikin aku jadi kayak overthinking, bikin aku stuck juga gitu kan. Eh, dan aku nyusun tuh kayaknya harus dengan proses yang cukup lama itu supaya bisa move on gitu kan. Nah, malam ini kita bakal bahas dan kupas tuntas nih sama Masya Allah sekali ya narasumbernya gitu kan. Ada Kang Faris, ada Teh Nisa juga gitu. Sebagai narasumber kita yang bakal mengupas tuntas habis tentang life after breakup yang bikin overthinking gitu. Oke. Sebentar dulu aku mau nanya dulu. Kang, ada kan Ada, aman-aman. Suaraku udah aman belum? suara aman? Nah, cuman ya aku tetap gak ada tapi di posting oke lah ya. Oke, Tapi buat pas tadi di posting aman Jadi sih. aku agak keputus-putus nih. Nah, buat kalian teman-teman yang pengen, yang punya juga kisah life after breakup yang bikin kalian overthinking atau kalian masih ada di fase itu gitu, life after breakup dan kalian tuh terus kan sedih gitu kan, ngerasa overthinking terus gitu kan. Boleh di share, boleh di apa namanya, boleh cerita. Kita feel free banget ya buat komen, buat sharing atau tanya-tanya ini langsung bakal dibantu sama beliau-beliau ini ya, narasumber ini. Kayaknya kita bakal buka langsung di POV perempuan aja deh ya, Teh. Karena kita sama Boleh, perempuan. boleh. Ladies first ya, Kang ya. Bangga, Lajeng. Nah, kenapa sih Teh kalau misalkan dari secara ini ya, secara sisi perempuan dulu ya, kenapa sih kayak putus cinta itu bisa sesakit itu? Padahal kan enggak padahal padahal itu cuma sekedar kehilangan gitu kan, kehilangan nyawa, bukan kehilangan orang yang tersayang. Oke. Ini sebetulnya fase di mana lumayan cukup berat ya buat perempuan. Sebetulnya nggak hanya perempuan sih, pasti laki-laki pun akan ngerasa hal yang sama juga ya Kang ya mungkin. Nah, tapi kalau buat perempuan tuh fase life after breakup ini tuh kayak hilang nyawa gitu, masih apa ya, mirip dengan itu. Jadi kalau buat perempuan tuh namanya putus tuh ya bukan sekedar status gitu ya. Tapi kayak kita tuh dapat partner yang kita bisa dihargai, dilihat gitu, di mana kita ada ngerasa aman gitu ya. Dan ketika kita jatuh cinta tuh kan mirip banget kayak dapat hormon kebahagiaan gitu ya. Nah, si hormon ini yang buat kita jadi seneng, ngerasa hidup gitu ya. Nah, ketika kita putus itu tuh nggak hanya hilang orangnya, tapi juga kayak putus obat aja gitu. Jadi kayak drop banget dan makanya ngerasa sakitnya tuh sesakit itu gitu ya. Bahkan bisa sampai ke sakit fisik gitu ya. Yang mungkin ada yang mengalami kayak jadi cemas gitu. Itu dari POV perempuan sih biasanya gitu. Kalau misalnya dari segi psikologi gimana sih Teh? Ilmunya nih, ilmu dari psikologinya gitu. Oke.
Nah, kalau misalnya tadi kita ngobrol hubungannya sama hormon dan juga rasa seneng gitu ya. Artinya kan kita ketika ketemu dengan orang itu kita ada interaksi sosial. Kemudian kita ada attachment mungkin ya bahasanya mah kedekatan merenya, kedekatan dengan orang yang kita sayang gitu. Nah, dari sana kita tuh ngerasa hidup kita tuh jadi lebih bermakna karena orang itu bisa menghargai kita, bisa mendengarkan gitu ya. Karena kita suka curhat tuh lebih enak tuh sama temen pasangan gitu ya karena lebih nyambung, lebih dapet kata-kata bijak gitu ya. Nah, di sana kita tuh punya value, punya makna sendiri tentang diri kita bahwa kita tuh kayak ngerasa hidup. Nah, ngerasa hidup itu udah bagian dari nilai psikologis yang buat kita tuh jadi seneng, jadi ngerasa semangat setiap hari gitu. Nah, ini makanya menjadi hal yang cukup berat ketika kita menghadapi life after breakup ini gitu. Oke, terus kenapa ya? Biasanya kalau perempuan itu tuh apa ya? Lebih lama move on-nya, lebih lama sembuhnya. Gitu. Kenapa itu? Oke. Tadi sempat putus. Sinyalnya mungkin boleh diulang, Teh. Nah, jadi apa namanya? Terus kenapa sih kayak perempuan itu tuh lebih lama sembuhnya, gitu? Lebih lama move on itu kenapa ya? Kira-kira? Oke. Nah, sebagian besar gitu ya, sebagian besar bahwa perempuan itu punya emotional invested. Artinya investasi secara emosi. Investasi ini mungkin kalau kita mah kenal investasi bunga gitu ya, uang tabungan gitu. Nah, kebanyakan perempuan ini punya emotional invested. Jadi kita fokus pada emosi yang bentuknya itu pikiran, perasaan, perilaku yang dimana kita punya harapan gitu ya, yang ada timbal baliknya sehingga kita suka ada punya rencana masa depan gitu ya. Misalnya aku sama dia nih udah jalan nih 1-2 tahun gitu ya, sudah mikirin nanti kita kalau misalnya berkeluarga gimana ya gitu. Jadi itu emotional invested. Jadi kalau misalnya after break up gitu ya, nggak hanya hilang orangnya aja, tapi hilang semua yang udah kita pikirin di kepala gitu. Makanya memang lebih cepat terasa sama perempuan. Tapi untuk sebagian besar orang dengan hal ini dia menjadi lebih kuat karena dia jadi lebih hati-hati, lebih kenal lagi gitu dan dia harus seperti apa itu biasanya ada yang macam-macam gitu ya. Bentuknya sikapnya itu akan berbeda-beda setiap orang gitu. Sih karena kalau perempuan itu setelah menjalin hubungan lama bahkan baru menjalin hubungan 1 bulan 2 bulan aja kita kan sebagai perempuan apa yang namanya langsung merencanakan masa depan gitu nggak sih Teh ya? Ini kalau misalnya nikah tuh gimana gitu kan mungkin karena itu apa namanya karena kita lama sembuh itu lama sembuhnya itu karena kita terlalu banyak menaruh harapan kali ya Teh gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus kadang kan kalau misalnya udah putus nih ya, kita udah putus, terus kayak kalau ngerasa aku salah aku aja, kurang aku gimana ya, terus apa aku gak pantas ya. Kenapa sih perempuan itu punya rasa seperti itu sih Teh? Punya rasa overthinking yang seperti itu? Oke. Nah, ketika kita mengalami fase itu, pasti akan lebih banyak mempertanyakan diri, gitu ya. Misalnya, apa ya yang bikin aku salah gitu? Atau misalnya, apakah aku nggak cukup buat dia, misalnya. Padahal ketika hubungan itu berakhir itu bukan berarti kita gagal atau seperti apa ya, karena memang tidak sejalan secara prinsip gitu ya. Misalnya nih, aku punya prinsip A gitu ya, belum tentu kita nanti sejalan ke depannya prinsipnya A juga gitu. Jadi memang ketika kita dekat dengan lawan jenis gitu ya, itu belajar tentang karakter masing-masing. Gimana caranya kita bisa adaptasi, kemungkinan ada kita bisa sejalan apa enggak gitu. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa seseorang itu selalu berharga gitu, tidak dinilai dari hubungan itu yang kandas, tapi dari situ kita bisa mempunyai makna baru dan menilai diri kita untuk ya kita tuh nggak berharga kok kalau misalnya nggak dipilih sama dia gitu.
itu tuh harus digarisbawahi tuh. Kita itu semuanya itu berharga ya Teh ya. Iya. Semuanya itu harus digarisbawahi tuh supaya kita tuh nggak overthinking gitu kan pas kita pisah gitu dari seseorang, bahwa kita itu berharga gitu. We deserve better gitu kan. Nah, oke buat teman-teman apa namanya, ada yang mau bertanya nggak atau ada yang mau sharing gitu kan tentang after breakup kalian gitu, ada yang ditanya-tanya atau mau sharing. Nah, sekarang giliran ke cowok nih. Nah, Udah sorry batuk. Oke, gimana? sekarang kita ke cowok nih. Kalau cowok suka ngerasa gitu, pasti kan ngerasa begitu pisah nih, lah pas lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya tuh, terus misalkan pisah gitu kan sama perempuannya. Laki juga punya perasaan juga sih. Oh jelas sama. Jelas kami juga manusia. cuman kayak gimana ya? Karena kan kalau misalnya kita ngelihat dari budaya Indonesia ya, laki-laki itu kan lebih sering ditahan emosinya gitu loh. Kayak kita tidak diperkenankan untuk mengekspresikan emosi secara berlebihan seperti cewek gitu loh. Kalau cewek kan di kasarnya kayak sorry itu saya ya, kayak misalnya nangis kejer atau apa kan kadang lebih dimaklum daripada cowok gitu loh. Nah kita sebagai cowok nggak dikasih ruang buat itu, jadi nggak nunjukin aja sebenarnya. Kita juga sama, ada rasa sakitnya, ada perasaan nggak nyamannya, ada rasa kehilangannya juga. Cuman memang ya dari POV cowok karena tidak dapat fasilitas dan tidak terbiasa. Ya. Gitu. Jadi aja kelihatannya nggak kenapa-napa, padahal di dalam sama-sama berantakan kok. Oh. Ada tentang waktunya laki-laki tidak bercerita tapi katanya gitu kan. Nah, banyak banget tuh kan tapinya gitu kan. Bisa loh kita cowok-cowok bisa nangis di pojokan, apalagi sendiri kamarnya gelap gitu kan. Oh, gitu. Mana nggak punya tisu lagi biasanya gitu kan, kayak wah udah deh parah deh itu. Tahu-tahu bantal basah aja. Oh gitu. Oh, pribadi ya Kang. Oke. Gini sih Kang, apa namanya? Aku mau nanya nih, kenapa gitu ya? Kenapa otak kita itu terus memutar ulang gitu, kayak kenangan atau percakapan dengan mantan sih Kang? Itu biasanya terjadi perempuan sih gitu. Apa terjadi di laki-laki juga? Sebenarnya terjadi juga di laki-laki. Karena kalau misalnya kita lihat dari teorinya ya, masih perlu sedikit teori nggak apa-apa ya. Jadi, memori manusia itu isinya ada dua. Ada emosi, sama ada event atau kejadiannya. Nah, semakin kuat emosinya, maka itu jadi semakin kuat memorinya. Tapi semakin nggak kuat emosinya, maka memorinya semakin lemah. Kayak misalnya nih, kita habis ketemu sama musuh misalnya gitu kan. Terus kayak di tengah-tengah terus kita padahal cuman pada lek-lek gitu bahasa Sunda, saling tatap-tatapan doang gitu kan ya, nggak ada bahasa apa-apa gitu, kita nggak sengaja terus kayak lihat tatap-tatapan, nyampe rumah tuh kayak itu musuh aing kenapa sih ada di situ gitu, pernah kayak gitu guys? Iya kan, padahal nggak ngapa-ngapain gitu, itu kenapa sih musuh aku ada di situ, kenapa sih dia harus ketemu di situ sama aku, kan hari aku jadi bad, ketemu dia jadi gloomy gitu loh. Gitu kan. Tapi di momen-momen kayak lagi standar gitu, kayak misalnya kita lagi naik motor atau misalnya kita lagi lewat papasan sama orang, padahal orangnya banyak gitu, kita nggak inget ini orang ini tadi pakai baju apa ya gitu kan, ini tadi yang di sini aku lewat berapa orang ya gitu kan, nggak sadar gitu loh. Nah, itu yang membedakan adalah kekuatan emosinya gitu. Semakin kuat kekuatan emosinya, maka semakin kuat juga memorinya. Nah, begitupun percakapan dengan mantan. Gitu. Jadi semakin deep obrolannya gitu kan, semakin kuat, atau yang tadi istilah teknis itu semakin banyak investasi emosi ketika ngobrol, itu biasanya obrolannya bakal diinget sampai kapanpun. Bakal keinget terus. Apalagi janji-janji manis. Gitu. Apalagi janji-janji manis, harapan-harapan yang bikin mulut tuh kayak, yang bikin emosi tuh kayak gitu. Terus kayak
apa keingetan itu tuh kata-kata yang kayak ya kok aku bakal tetap ada kok buat kamu gitu kan, kayak aku bakal tetap berusaha berjuang kok buat kita, dan yang kayak gitu-gitu tuh itu bakal keinget terus karena memorinya cukup kuat dan emosinya ada di situ gitu. Ya. Itu sih yang Tapi bikin kenapa percakapannya rasanya udah hilang, orangnya juga udah hilang. Enggak, rasanya tetap ada tapi orangnya yang udah hilang. Jadi kita kebingungan mau nyimpen memori ini ke siapa gitu. Karena orangnya udah nggak ada. Iya, iya. Gitu. Nah, di sini ada nggak? Ayo, cepet ngaku, di sini ada nggak yang kayak gitu? Biarpun kita apa namanya udah putus, gitu, udah pisah, tapi selalu ada kata-kata yang terngiang gitu. Padahal dulu dia janji begini loh, padahal dia janji bakal begitu gitu. Ayo, di sini ada dong. Boleh banget pertanyaan-pertanyaan kita langsung dikupas tuntas. Bakal dibantu banget sama yang benar-benar expert gitu kan. Terus kadang kalau misalkan lagi apa namanya udah bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan gitu kan, terus kita ngerasa masih overthinking gitu. Itu tuh proses overthinking atau memang kita itu lagi proses memahami luka bahwa ini memang sakit. Nah, kalau misalnya kita sedikit ngambil dari klinis, tapi bukan berarti mendiagnosa ya. Jadi kan ketika kita putus tuh kita ngadapin stres. Gitu kan? Stres di mana apa yang kita harapkan, apa yang kita pengen itu nggak ada di realitanya gitu loh. Dan itu murni memunculkan stres. Nah, dalam fase stres ini ada istilahnya akut stres gitu loh. Akut stres ini nggak pakai disorder ya, karena kalau disorder jadinya gangguan gitu. Jadi istilahnya namanya akut stres. Akut stres ini momen dimana ketika kita baru banget terdampak sama stresnya. Oke, jadi momen-momen kayak 1 minggu, 1 hari, 2 hari, 3 minggu, 4 minggu gitu kan. Nah, yang lama-lama itu nanti jadi post stres gitu loh. Jadi ada kalau jauhnya jadi post traumatic stress. Tapi kalau yang itu masih post stres aja gitu. Dalam artian ini istilah aku ya, bisa jadi salah nanti di ininya. Tapi ini yang aku pakai. Jadi ketika misalnya pertama kali putus, itu pasti setiap orang mau cowok mau cewek ngalamin kehilangan. Gitu. Itu sudah dapat dipastikan. Proses setiap orang untuk ngeproses kehilangannya ini beda-beda. Ada yang emang diungkapin secara ekstrim, ada yang emang nyari validasi ke sana kemari bahwa aku bener kan ngambil keputusan putus gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu seingat aku ya. Terus kayak ada juga yang macem-macem tuh. Jadi ada yang nyari validasi, ada yang minta mengerti tapi dia nggak ngerti orang. Dan banyak hal pokoknya jadi sisi yang paling egois lah gitu. Karena dia beneran butuh dimengerti, butuh dipahami gitu loh. Nah, dalam prosesnya si ini tuh kenapa sih pada akhirnya kita mengalami itu, karena rasa sakitnya tuh beneran luar biasa parah gitu loh, dan rasa kehilangannya ini tuh kayak kebayang nggak sih momen ketika kita sadar bahwa proses dan yang kamu bilang soal apakah ini overthinking atau proses memahami luka itu memang tipis, bisa dibilang beririsan gitu, bisa dibilang beririsan. Kenapa? Karena kita harus memikirkan hal-hal itu dulu untuk proses pulih. Logikanya gini deh, ketika misalnya kita jatuh nih, misalnya nih ya jatuh ke keseleo gitu kan kita nggak bisa misahin luka perihnya keseleo sama otot kita yang keganggu itu gitu loh. Kita harus tetap ngerasain proses keseleonya, kita harus diurut dan tetap ngerasain rasa sakitnya, ya kan? Kita harus tetap dibatek kasarnya mah ya, atau bahasa Sunda itu apa sih, digituin ya, sampai bunyi gitu loh, sampai uratnya kembali ke tempat, dan kita harus melalui rasa sakit itu untuk sembuh gitu loh. Nah, proses life after breakup pun kayak gitu. Overthinking ini sebagai media, sebenarnya overthinking ini nggak jelek, nggak selalu jelek. Overthinking ini bisa jadi alasan, bisa jadi rem buat kita, kayak yang dibahas di video sebelumnya ya, bahwa otak kita udah terlalu banyak mikirin hal-hal yang berkaitan sama
mantan kita gitu loh. Gitu baru nanti di situ kita main dam lagi, proses lagi apa sih sebenarnya yang jadi catatan kita di mantan, apa sih sebenarnya yang jadi yang sering banget kita pikirin ke mantan, dan itu nanti bisa diproses lewat video sebelumnya, jadi tonton video sebelumnya gitu. Ya, harus. Jadi benar ya, ada istilahnya tuh kita harus ngerasain dulu rasa sakitnya gitu sampai benar-benar muak gitu. Yes, sampai benar-benar muak, sampai benar-benar kayak gue nggak mau deh kayaknya ngerasain ini lagi, jadi udah deh mending ini yang terakhir, aku mending aku mending grieving sendiri dulu, aku pengen memastikan dulu diri aku sembuh baru aku maju lagi gitu loh. Cuman sayangnya nggak ada yang ngajarin gimana prosesnya. Gitu. Yes, nggak tahu sih, ada nggak sih yang ngajarin? Nggak ada deh. Ya kan, kayak nggak ada kelasnya atau nggak, orang tua pun nggak ngajarin gitu kan, cuman pengalaman doang yang itu juga belum tentu benar, belum tentu salah, tapi perasaannya masih tetap ada di situ gitu kan. Betul kan katanya. Halo, Vanessa. Iya. Ya, betul. Iya, benar banget, nggak ada yang ngajarin tentang itu. Ya, benar kan? Di bidang ilmu psikolog juga ada juga nih, Teh. Nggak ada. Nggak ada. Nah, apakah kalau gitu cari-cari? Kayaknya ruang curhat nanti bakal bikin deh ya. Kita bikin mulai dari journaling, terus kayak kegiatannya, nanti rangkaian kegiatannya kita coba bantu dari awal sampai siap PDKT lagi. Mungkin itu yang bakal kita bikin di ruang curhat, biar orang-orang nggak kebingungan lagi. Nah, bisa jadi ide bagus tuh. Terus ini apa peran menerima kenyataan dalam mengurangi overthinking seperti itu? Oke, sebenarnya dalam proses menerima ini ada beberapa hal yang menurut aku orang-orang kadang kelewat. Jadi aku punya framework bikinan aku sendiri. Jadi namanya tuh singkatannya disebutnya REACT gitu. REACT. REACT. Aku tulis di komen ya. REACT. Nah, gitu. Jadi A itu, acceptance itu ada di tahap ketiga. Jadi sebelum tahap ketiga itu kita bisa nerima, pertama itu di R, yaitu realize. Sadarin dulu bahwa kita saat ini udah, misalnya kayak kita mantanan gitu ya, Ma ya. Terus kayak kita tuh udah putus gitu. Kita tuh udah putus, tapi ini orientasinya buat aku ya, bukan buat mantan ya. Kayak aku udah nggak bisa sama kamu lagi, aku sadar kamu udah nggak bisa balik lagi sama aku, dan banyak hal yang sampai momen dimana aku sadar bahwa oke, kayaknya emang aku udah nggak mungkin dan nggak bisa sama kamu gitu loh. Entah kamunya yang nggak bisa sama aku atau akunya yang nggak bisa sama kamu, and then kita sama-sama nggak bisa sama-sama lagi gitu. Itu kesadaran itu dulu yang muncul. Yang kedua adalah ini adalah enjoy. Nah ini yang kamu bilang tadi soal menikmati gitu loh, sampai enak. Di sini bener-bener momennya yang harus kita gas, bener-bener yang kamu mau nangis sepuasnya, yang kamu mau guling sepuasnya, mau salto, mau kayang, terserah deh. Yang jelas momennya di sini perlu enjoy, bener-bener menikmati momen dimana kayak, aku sakit banget ya ditinggalin sama dia, aku ngerasanya kehilangan banget ya, aku kayaknya bakal susah banget nih ketemu lagi sama orang baru yang kayak dia, dan itu normal, dan itu wajar, itu dialami sama semua orang yang patah hati. Ya kan ya Teh ya, gitu ya Teh ya? Itu normal ya, ya guys, itu normal. Itu normal. Gitu. Cuman di enjoy ini biasanya emang agak lama. Makanya kita mending kasih waktu. Biasanya kalau aku dikasih timeline, maksimal seminggu misalnya. Buat bener-bener menikmati sampai kayak, oke, emosi aku udah rilis, aku udah lebih tenang, aku udah nggak, ya meskipun keinget normal ya, karena balik lagi memori manusia didesain untuk, otak manusia didesain untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Jadi salah arti kalau misalnya kamu move on untuk melupakan, itu salah arti banget, karena
salah fungsi sebenarnya. Lagi Kang, itu harus digarisbawahi lagi Kang. Apa tadi itu itu diciptakan jadi untuk otak mengingat manusia dan melupakan. didesain untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Jadi kalau kamu move on untuk melupakan, itu salah fungsi otaknya, guys. Nggak akan bisa. Gitu. Nah, cara yang paling mudah untuk bisa melupakan itu bukan melupakan, tapi lebih ke merelakan. Nah, dalam fase enjoy ini, kita bener-bener ngerilis semua emosinya, kita bener-bener ngeluarin keselnya kita, marahnya kita, happy-nya kita, berbagai macam emosi itu sampai kita benar-benar rela bahwa oke, aku udah cukup rela untuk bisa melepaskan dia dari hidup aku. Nah, setelah itu baru kita bisa nerima. Nah, orang mau langsung nerima tanpa sadar atau enjoying dulu gitu loh. Kebayang nggak sih susahnya kayak apa dalam proses penerimaannya? Iya, meskipun agak lama sih ya. Aku juga pernah ngalamin dan masalah. Yes, dan di sini nggak ada timeline ya. Cuman kalau misalnya emang pengen dikasih timeline akan lebih baik, misalnya seminggu atau sebulan gitu. Itu seminggu tuh standar cepet banget kayaknya. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 3 bulan itu, dan itu nggak ada yang salah gitu loh. Kamu berproses sama diri kamu sendiri gitu. Nah, setelah itu barulah kece gitu. Dilanjutin nggak nih react-nya atau cukup aja? Coba lanjut aja sampai T. Lanjut sampai T ya. Oke. Jadi di C ini barulah kita bisa nyari atau singkatannya itu collaborate. Jadi di collaborate ini kita mulai timbang-timbang nih. Untungnya hal menyenangkan apa yang kita dapat kalau kita lanjut udahan dan move on, dan hal menyebalkan apa yang kita dapat kalau misalnya kita lanjut udahan dan move on. Jadi kayak di tengah-tengah udah nerima, di tengah-tengah kita udah rela, di tengah-tengah kita udah sadar, itu pikiran kita tuh udah normal gitu. Nah, masalahnya ketika patah hati, sialnya otak kita tuh nggak bisa berfungsi logisnya. Laki-laki juga seperti itu, Kang. Karena perempuan kita seperti itu ya. Sama banget. Otak cowok juga sama, dibanjirin hormon banget kita. Dan ketika dibanjirin hormon, fungsi logis kita melemah, bahkan mati. Nah, untuk bisa menormalkan lagi fungsi hormon kita, makanya ada di fase enjoy itu yang bener-bener dikeluarin si emosinya gitu. Atau mungkin nanti ini bisa jadi kelas juga ya, nanti kita cobain deh ya. Aku jadi penasaran juga nih. Gitu. Nah, setelah jadi udah bobotnya seimbang nih, misalnya nih gitu kan. Dari situ kita mulai nentuin kita mau kemana. Apakah mau move on udahan atau kita mau balikan. Gitu. Nah, setelah nanti di C ini dapat 1, baru nanti masuk ke T. T-nya ini adalah terminate. Terminate ini kita milih 1. Misalnya kita mau move on, ya udah. Kita banyakin informasi dan banyakin pengetahuan gimana caranya biar gedein momen dimana kita tuh ngerasa bahwa rugi banget kalau misalnya balikan sama dia. Banyak hal yang bakal hidup aku bakal lebih sengsara, hidup aku bakal lebih menderita, hidup aku bakal lebih ini itu ketika bareng sama dia. Gitu. Itu udah di T. Kebayang nggak? Tapi ketika kita langsung main loncat ke T, belum ada realize-nya, belum ada enjoy-nya, belum ada accept-nya, belum ada collaborate-nya, itu susah banget buat move on. Berarti harus kurang lebih gitu. Mulai dari tahap dari R dulu ya, Kang ya? Yes, dari sadarnya dulu. Jadi kayak ini lebih tahapan sih. Tapi timeline-nya nggak ada batas waktu ya. Cuman memang ya mau sampai kapan, apakah mau dipercepat atau mau diperlama, itu ya keinginan diri sendiri sih. Gitu. Benar, teman-teman. Ada ini nggak? Apa namanya? Ada yang serupa juga nggak? Boleh dong. Yang dari tadi. Terus ada pertanyaan-pertanyaan. Biar makin seru gitu, apalagi dari POV perempuan ya. Udah POV laki-laki juga boleh. Oke deh, lanjut aja deh Kang. Kayaknya masih malu-malu kayaknya ya untuk untuk mengaku
Untuk mengakui pernah ada di fase life after breaking up yang bikin, aduh makan aja susah, makan gak mau, nangis terus. Terus kira-kira kapan nih Kang udah kita tuh kalau misalkan udah lama nih kita ngerasa aduh kayaknya udah lama banget nih gitu. Udah misalkan udah 2 bulan, 3 bulan kayaknya udah muak banget gitu kan sama rasa sakit. Tapi kok ini kok nggak hilang-hilang, masih banget. Itu kita perlu kita buat apa namanya buat cari seseorang yang profesional gitu. Buat nyembuhin mungkin atau buat ngasih saran atau apa gitu kan kalau misalkan kita curhat sama temen pun kadang ya udahlah sabar matiin gitu. Pasti kayak gitu gitu. Nah, apa tandanya kita kita udah mulai butuh profesional? Pertama ketika memang hidup kita udah mulai terganggu secara function. Kayak misalnya nih, kamu udah mulai ngerasa kerjaan kamu mulai keganggu karena kepikiran itu terus. Terus kehidupan sehari-hari mulai terganggu, kayak misalnya tidurnya jadi telat banget, terus kayak bangunnya malah jadi siang banget, terus kayak misalnya kamu juga sosialisasi jadi takut-takut, karena ketika mau kenal lagi takut lagi jadi disakitin lagi dan segala macam. Nah di saat itu sih disaranin kalau misalnya masih belum berani ke psikolog atau ke psikiater, disaranin ke konselor dulu deh atau ke teman curhat gitu. Untuk seenggaknya mulai cari tahu dulu gitu. Tapi ketika misalnya nih udah mulai masuknya ke anxiety sampai kamu cemas berlebihan gitu kan, atau misalnya udah mulai masuk ke GERD gitu kan, atau misalnya kamu udah murung di kamar selama 6 bulan gak kemana-mana, nah itu mungkin udah harus ke psikolog. Oke. Karena sekarang gitu. orang yang GERD itu tuh bukan karena makanan kan, udah diperiksa ke dokter pun malah ke psikolog. Iya, rujuknya ke psikolog atau ke psikiater. Biasanya itu GERD, terus kayak pusing-pusing, vertigo gitu. Itu biasanya ada juga yang jatuhnya jadi psikosomatis. Yang dari mental jadinya ke penyakit fisik gitu. Iya, gitu kan. Gitu. Jadi kapan butuhnya ya itu ketika kamu udah mulai misalnya nih masih 3 bulan, masih di bawah 6 bulan, coba ke konselor dulu. Tapi kalau misalnya udah di atas 6 bulan, coba ke psikiater atau ke psikolog. Karena nanti treatmentnya bakal beda. No. Gimana teman-teman tuh? Ada yang mulai ngerasa GERD gitu kan, tapi pas begitu diperiksa ke dokter umum, diperiksa kayaknya perlu ke psikolog deh. Ada yang kayak gitu nggak sih? Tapi alhamdulillah aku enggak ya. Alhamdulillah aku enggak sih, nggak pernah sampai ke segitunya gitu kan, terbebas dari sebenarnya. Oke, ya tadi Say masih ada. Ya. Ini lagi agak ramai di sini, jadi aku sambil mute. Iya. Gimana bisa diulang deh? Ya. Tata suara aku putus-putus atau kedengeran nggak? Tadi agak ngegema sedikit. Diulang lagi coba katanya pertanyaan. Nih, aku mau nanya nih Teh. Aku kan seorang yang profesional ya Teh. Iya. Ya, kan aku tahu Teteh itu seseorang yang profesional ya, konselor gitu. Aku pengen tanya dong Teh, apa tips paling sederhana nih tapi efektif untuk mengendalikan overthinking gitu saat Oke. Nah, sebetulnya setiap orang tuh punya batas toleransi terhadap stres yang beda-beda nih. Ada yang memang rendah gitu ya. Kalau misalnya toleransi terhadap stresnya rendah, berarti kecemasannya akan lebih kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya batas toleransi terhadap stresnya tinggi, itu berarti lebih bisa menata atau meregulasi yang dirasain gitu ya. Nah, di sini mungkin aku akan berbagi sedikit tentang tips sederhana gitu ya. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah mengenal tentang rasa yang kita rasain dulu gitu ya. Jadi jangan dikuat-kuatin nih, misalnya
baru banget putus, terus seminggu udah ceria lagi, udah nyari lagi, atau misalnya bahkan lebih excited dari sebelumnya. Nah itu sebetulnya menolak apa yang kita rasain gitu. Jadi kalau memang kita saat ini masih sedih gitu ya, masih terasa hampa, masih terasa banget kehilangannya, itu nggak apa-apa kok. Ya seperti tadi dijelasin sama Kang Faris di yang reak tadi ya. Jadi kita rasain dulu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Apakah memang butuh sendiri dulu gitu ya, jeda dulu, istirahat dulu, dan rasain emosi yang kita rasain itu apa. Apakah sedihkah atau marahkah mungkin bisa jadi, atau kesal mungkin gitu. Nah setelah itu fase berikutnya kita bisa untuk mute dulu gitu ya hal-hal yang membuat mental kita lelah gitu. Misalnya nih kalau misalnya kita mau unfollow juga perlu gitu ya, terus misalnya hapus chat, ya minimal mute dulu deh. Jadi kita ngasih ruang buat diri kita untuk bersih, untuk tenang dulu gitu ya. Bukan berarti kita benci, tapi itu adalah bentuk rasa sayang kita untuk bisa sehat mental dulu lah. Tapi suka ada kayak gitu. boleh nggak sih kepo gitu? Iya itu mah wajar ya. Berarti belum merelakan sepenuhnya gitu. Karena itu dia berarti masih di tahap yang pertama. Jadi akui dulu nih rasa yang kita rasa itu apa gitu. Setelah kita udah mau nangis ya nangis misalnya gitu ya, mau sedih ya sedih-sedihnya gitu. Nanti baru naik ke fase itu. Nah ini yang penting banget karena kita butuh support system ya. Kalau misalnya kita ngerasa lagi down tuh support system itu paling kerasa jadi sandaran yang paling kuat buat kita. Nah biasanya temen gitu ya, jadi kelilingi dengan orang-orang yang peduli dan sayang sama kita. Sebetulnya kita nggak butuh diceritain lebih atau kasih solusi sih saat itu, tapi kita butuh temen yang duduk di sebelah, yang mau ngedengerin, yang nggak usah ngejudge apapun gitu ya. Misalnya temennya diem juga nggak apa-apa kok, asal aku ditemenin aja kalau aku cerita gitu. Itu udah sangat berharga banget sih sebenarnya. Nah terus iya. Nah terus yang berikutnya kita juga bisa mulai nih bikin rutinitas versi diri kita sendiri gitu ya. Misalnya kita seneng jalan pagi lagi gitu ya, olahraga lagi, atau misalnya seneng masak mungkin itu bisa jadi satu. Jadi apa nih teh? Iya. Bisa jadi terapi yang lumayan efektif loh. Jadi kita menjadi hidup lagi gitu. Nah terus yang terakhir sih kita bisa reconnect dengan diri kita sendiri lagi ya. Bisa jadi seseorang yang berharga. Misalnya nih kita ikut komunitas gitu ya, ikut volunteer atau sesuatu yang membuat kita tuh merasa berharga lagi gitu deh teh. Karena kalau aku sih tiba-tiba jadi atlet dadakan jadi apa namanya, jadi atlet lari gitu. Jadi atlet dadakan gitu. Iya. Apa Atlet dadakan. ya serius aku sakit hati kayaknya dengan lari gitu. Aku cobain dari orang-orang aja gitu, katanya coba lari ternyata benar gitu. Ya lari dari kenyataan. Baru mau bilang lari dari kenyataan. Dari kenyataan ya. Oke, saya punya kalimat penguat apa gitu yang bisa kita pegang supaya tetap waras. Terus nggak terjebak overthinking lagi, tapi kayaknya susah ya kalau misalnya nggak terjebak overthinking habis putus gitu. Cuman ada kata-kata yang kita tetap waras. Oke, sebetulnya kalau tadi ingat dari Kang Faris bilang bahwa overthinking itu sebetulnya nggak selalu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Karena kan kita tuh butuh warning ya, butuh berpikir, butuh kewaspadaan gitu, hal-hal yang menurut kita tuh harus siap gitu ya. Nah, kalau misalnya berlebihan, ini yang menjadi problem buat kita. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama adalah kita nggak harus sempurna kok. Gitu ya. Semua hal di dunia ini pasti ada alurnya, pasti ada jalan atau hambatannya. Jadi kalaupun kita pernah jatuh gitu ya,
pernah ngedrop itu manusiawi. Jadi kita nggak harus jadi orang yang sempurna. Yang terpenting adalah kita jujur sama diri sendiri, kita sayang sama diri kita sendiri dulu. Karena dari situ hal baik pasti akan perlahan datang, pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah, itu ya, apa namanya teh, bahwa setiap orang itu tidak sempurna ya. Dan yang kata-kata yang paling aku inget tuh sepanjang ini tuh, sepanjang live ini tuh, bahwa kita itu berharga. Kata hati nggak ngurangin keberhargaan kamu. Kenapa, Kang? Kata hati nggak ngurangin keberhargaan kamu. Sip tuh, katanya patah hati tidak mengurangi keberhargaan seseorang. Oke Kang, Teteh, kayaknya udah jam berapa ini? Udah jam 9 juga. Orang-orang juga, ya orang-orang juga nggak ada juga ya. Tuh, yang nontonnya cuma bertiga. Keriuhan yang ada ya tiba-tiba ini, kenapa sampai sekarang pun ya di aku nggak ada video Akang sama nggak ada videonya Tenisa gitu. Serius? Mudah-mudahan Tapi di akun BTT ada ya Teh? Ada, ini bertiga semuanya. Oh iya, berarti nanti di-save dulu aja, nanti kita cek pas sudah beresnya ya. Nanti kita ini aja lah, kita share aja gitu. Oke, buat teman-teman semua, thank you udah nonton nih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Bogor, lagi gathering nih gitu kan. Tapi masih tetap Sama-sama. dikejar-kejar untuk tetap ayo teh live ya. Terima kasih, ilmunya luar biasa. Seneng kok. Mudah-mudahan manfaat ya. Nah, ilmunya luar biasa sekali. Boleh dari Kang Faris ada tambahan, Kang? Cukup sih dari aku ya. Dari Tenisa ada tambahan lagi mungkin Teh? Udah cukup. Pokoknya kita selalu semangat hadapi hidup ya. Ini overthinking dikit mah nggak apa-apa lah ya, gitu kan. Habis aku soalnya bingung sekarang mau ngasih pertanyaan juga apa gitu, karena aku sudah melewati itu dan aman gitu. Cuma kalau misalkan aku sekarang lagi ada di fase itu, mungkin aku akan banyak bertanya. Atau mungkin bisa ceritain proses yang dilaluin dulu tuh pas overthinkingnya tuh ngalamin apa aja gitu. Ini yang cerita aja ya. Waktu aku putus nih, nangis sudah kan, karena apa namanya, ya itu gitu kan, selalu menaruh banyak harapan sama laki-laki, baru berhubungan sebentar tapi kita udah mikirin hidup ke depan gitu, bakal menikah, bakal tinggal di sini, bakal begitu, tapi kenyataan tidak seperti itu. Itulah harapan saya, bener-bener sakit, nangis sampai berapa hari sama benar ngerasain dulu rasa sakitnya gitu, sampai benar-benar muak, sampai dengerin lagu-lagu waktu itu lagi zamannya lagu tenaga belum ada 1 bulan. Itu sampai aku nangis banget dengerin lagu itu tuh. Ya, sih apa namanya tuh lebih banyak tahajud, banyak sholawat. Alhamdulillah kan lari tiba-tiba jadi atasan aku. Oke. Oke deh, kalau begitu aja kan kita sudah ya, Kang Teteh, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Nggak ada ya, itu sekarang giliran buat foto ngekat-ngekat video bos.
Oke deh, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga live talk kali ini benar-benar bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.